Aku bukan tambal ban. Thomas freaking Alva Edison. Banyak banget orang di internet menganggap kalau misalnya dia adalah seseorang yang bertanggung jawab menemukan sound horeg. Betul sebenarnya nggak tahu sound horeg itu apaan. Sound horeg itu merupakan sebuah alat dan juga aktivitas yang biasa dilakukan di daerah Jawa Timur, di mana alat ini bisa memperbesar suara dengan kekuatan yang sangat amat menggelegar dan fantastis. Bahkan kekuatan bassnya sendiri itu bisa menghancurkan beberapa genteng gitu ya, dan juga alat-alat yang ada di sekitar festival ketika sedang melaksanakan sound horeg. Nah, by the way, kalau misalnya nggak tahu sound horeg itu kayak gimana statusnya sekarang, banyak banget orang-orang di daerah Jawa Timur yang udah mulai menghimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan ini. Kayak misalkan dari Metro TV News itu memberitakan kalau misalkan polisi di daerah sana di Malang Kota bahkan udah membuat himbauan untuk melarang kegiatan sound horeg. DPRD daerah sana pun, yaitu DPRD Tulung Agung, udah minta pemerintah untuk buat aturan tegas penggunaan sound horeg, karena mungkin banyak banget gitu ya orang-orang yang udah ngasih keluhan kepada wakil ketua DPRD-nya sendiri, yaitu Pak Abdullah Ali Munhib, untuk menertibkan karnaval ataupun orang-orang yang menggunakan sound system horeg. Nah, yang lagi rame diomongin sama orang di media sosial itu merupakan berita yang ngasih tahu kalau misalkan bahkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur udah mengatakan kalau misalkan kegiatan sound horeg itu haram. Ya, beritanya salah satunya itu dibuat di Radar Tulungagung Jawa Pos dengan judul MUI Pusat angkat bicara terkait fenomena sound horeg dan fatwa haram, di mana di sini dikasih tahu kalau misalnya polemik sound horeg usai MUI Jawa Timur menetapkan fatwa nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan sound horeg haram, itu sudah diberikan pendapat langsung dari MUI Pusat. Dimana di sini kita bisa tahu gitu ya alasan kenapa diaramin ya. Di fatwa MUI Jatim terkait sound horeg menyebutkan memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga, hukumnya haram. Selain di fatwa MUI Jatim, poin kelima juga menetapkan bahwa adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat, yaitu kebisingan melebihi ambang batas wajar dan berpotensi tabzir dan idaatul mal atau menyanyiakan harta, hukumnya haram secara mutlak. Nah, tapi kalau misalnya lihat dari komentar orang di internet masih pada debat tuh. Apaan horeg haram? Lu masa di Al-Quran ada tuh bilang sound horeg? Lucu banget. Terus kemudian ada juga berita ya dari Metro TV yang agak sedikit anomali gitu ya, di mana di sini beredar sebuah surat edaran bakal terjadi karnaval sound horeg, tapi justru orang-orang yang emang ada di daerah sana disuruh ngungsi. Salah satunya ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki bayi, anak kecil, atau anggota keluarga yang sedang sakit atau lansia. Bukannya malah diatur gitu ya biar suaranya itu dikecilin, biar nggak mengganggu orang-orang di sekitar, malah disuruh cabut dulu gitu. Orang-orang yang sakit, bayi disuruh kabur dulu gitu buat adain festival ini. Tapi apakah dengan berita-berita seperti itu orang-orang yang biasanya melakukan atau membuat kegiatan sound horeg langsung berhenti, langsung ngebubarin diri? Tentu saja tidak. Banyak banget akun-akun media sosial yang masih memberitakan ataupun ngasih tahu kalau misalnya sound horeg masih bisa eksis dan juga masih bisa dilakukan di beberapa daerah-daerah Jawa Timur. Bahkan buat kita semua ya yang warga bukan daerah Jawa Timur pun tahu kalau misalnya sound horeg masih rame karena meme Thomas Alva Edison yang bakal kita bahas di video ini. Jadi ini meme udah rame banget semenjak beberapa minggu yang lalu gitu ya. Udah dibahas juga sama Om Salesman dan juga Know Your Meme. Kalau misalnya lihat di Facebook itu Know Your Meme bahkan udah ngasih doxlian pertama, di mana meme ini tuh rame pertama kali gitu ya. Pertama, lu bisa tahu kalau misalnya ini semua berasal dari fanspage namanya Edison Horeg ya, di tanggal 10 Desember 2022. Terus kemudian di bulan Juni ada sebuah video yang diupload sama mereka, di mana ini video akan menjadi cikal bakal orang-orang ngebuat meme Thomas Alva Edison. Nah, videonya kayak gini. Beginilah efeknya kawan-kawan ketika lu mendengarkan sound horeg sehari sekali. Nah, kalau misalnya lihat kolom komentarnya gila chaos banget anjir. Ada yang ngebecandain, bahkan ada yang bener-bener mungkin komentarnya serius gitu ya. Om Agus bilang pasti bentar lagi sakit kuning. Chris Iwanjutak tes urin, Cleona kegiatan orang ya. Peserta cadang bilang ya, pokoknya banyak banget misu-misu yang emang terjadi di kolom komentar. Nah, meme ini makin rame lagi diketahui sama banyak banget orang-orang setelah banyak banget kreator-kreator yang buat parodi dari apa yang dilakukan sama Mas Edi atau Mas Mehmet Potensio ini. Salah satunya konten kreator Om Stefan Yong. Anjay. Harus ya ada beng, gila. Itu flexing bass anjir, sumpah dah. Ya, musiknya takutnya copyright, jadi gue nggak bakal coba buat
nyalain lama-lama gitu ya. Nah, by the way, Mas Edi sendiri itu bukan orang yang pertama kali menemukan sound horeg. Oke, sound horeg itu mungkin kalau misalnya kita langsung cari gitu ya sejarah dari mana, bukan gue orang yang tepat untuk ngasih tahu. Soalnya masih banyak lagi gitu. Mas Edi ini kalau misalnya gue lihat dari berita suara.com dengan judul lagi jadi omongan, berapa penghasilan Edison si penemu sound horeg anjir Edison. Beliau ini merupakan operator dari Brewok Audio. Brewok Audio sendiri itu merupakan sebuah perusahaan, bisa dibilang perusahaan gak sih? Ya pokoknya usaha gitu ya, yang emang dirintis sama Mas Bre atau Mas Muzahidin dalam modifikasi sound system yang punya suara menggelegar gitu. Dan salah satu krunya itu merupakan Edi Sound. Nah, meskipun cuman kru, Mas Edi sendiri itu punya usaha juga gitu. Dan dia juga udah sering banget katanya modifikasi sound system biar kayak horeg dari tahun 2003. Jadi gak sedikit juga yang ngasih tahu kalau misalkan Mas Edi Sound ini merupakan salah satu maestro atau tokoh penting tentang sound horeg yang ada di daerah Jawa Timur. Mas Edi sendiri juga punya TikTok namanya Memet Potencio gitu ya, yang followersnya tuh udah ada 181.000 orang pengikut. Dia juga punya channel YouTube gitu ya, Memet Potencio, dan dia juga punya Facebook sendiri yang udah punya pengikut 444.000. Nah, yang lucunya kalau misalnya lu lihat di salah satu video TikTok dari Om Memet sendiri gitu, ketika dia lagi keliling-keliling untuk sound horeg, terus habis itu diliatin lah gimana reaksi warganya, banyak banget orang-orang yang emang gak seneng aja ngedengerin suara lagu yang dibuat sama sound horeg dia. Lu lihat deh. Wait, bukan ini aja nih, layang-layang, what the hell, mana ya? Tadi mana sih? Ntar, ini kah? Nah ini. Pakai suara sirine anjir. Udah kadang yang mau kebakaran, sumpah dah. Nah, kita lihat nih. Dia sempat ngarahin kameranya ke warga-warganya. Dan warga-warga udah pada kayak ngerasa kesel banget, sedih, tapi gak bisa gitu protes. Bahkan ada bayi anjir. Kayak untungnya gitu ya, gue tinggal di daerah Jawa Barat. Gue jadi gak tahu seberapa kencangnya sound horeg gitu. Maksud gue kayak ada tetangga yang emang lagi ngedengerin lagu pakai speaker aktif aja itu udah ngeganggu. Ada orang yang pakai speaker HP ketika di jalur pendakian aja itu udah mengganggu. Gimana sound horeg yang notabene ada video gitu ya, yang bahkan mereka tuh berlomba-lomba untuk adu kekuatan suara gitu di laut. Lu bayangin gimana ikan-ikan yang emang tinggal di sana, atau mungkin adu suara biar bisa ngejatoin botol kaca gitu ya. Itu lu harusnya tuh bisa berimajinasi juga bagaimana kekuatan bassnya gitu. Kalau misalnya emang belum pernah ngerasain bagaimana rasanya berada di depan speaker panggung gitu ya, biar gue kasih tau, biar gue jabarin. Jadi tuh rasanya kayak dada lo itu kayak jedak-jeduk sendiri. Gila, saking kenceng kayak gitu. Gue ngerasain itu di musim Nime. Kayak gue dapet bener-bener seat yang depan speaker banget ketika Bang Upi lagi nge-DJ. Ketika Bang Upi itu lagi muter lagu Russian hardstyle gitu yang dung 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 dung, itu langsung dada gue kayak mompas sendiri anjir, sekencang itu men. Makanya ketika gue coba buat baca berita-berita tentang horeg, yang gue pikirin suara kayak gimana tuh kayak gitu. Nah, by the way, orang-orang Facebook itu bahkan udah banyak banget buat meme yang bervariasi tentang Thomas Alva Edison. Udah bahkan ada yang ngebuatin AI-nya juga gitu ya, penemu sound horeg. Meskipun secara faktanya bukan Mas Edi sendiri yang emang menemukan sound horegnya gitu. Itu kreativitas dari warga-warga di daerah sana gitu ya. Akhirnya bisa modifikasi biar suaranya itu kencang banget melebihi kapasitas. Lo kalau misalnya ngomongin soal itu di software komputer gitu ya, udah kayak VLC. Lo tau gak sih, kayak kita punya video player kayak Windows video player, terus habis itu MPC dan segala macam gitu ya. VLC itu kan bisa sampai 200-300 volume itu. Nah, kayak gitu mungkin investasi dari sound horeg, anjay. Aku gitu kata Baban. Oh gitu, anjir. Terus ada juga yang buat meme kayak gini. Udah itu tidur paling bangun paling pagi. Dan banyak juga meme yang mungkin agak sedikit inappropriate gitu ya. Wah, ini kalau misalkan dilihat pernah mak. Nah itu loh. Ada juga yang buat kayak gini. Kok kayak manajernya Bir Horeg dan kawan-kawan gitu ya. Lo banyak banget bisa menemukan meme-meme ketika nge-scroll kata Edi Horeg di Facebook gitu. Banyak banget.
Bahkan berita-berita sendiri pun udah banyak yang ngasih tahu kalau misalkan Son Horek bahkan jadi makin dikenal gara-gara Thomas Alva Edison. Ini apa nih? Berita dari Kompas. Demi kerabat Son Horek, warga di Indomaret diminta Oh, yang tadi ya, anjir. Oh ya, by the way, Mas Edisonnya sendiri pun udah tahu gitu ya tren dan juga muka dia tuh udah rame banget diomongin sama orang-orang di media sosial. Ada satu video YouTube gitu yang pernah gue lihat yang ngasih tahu kalau misalkan bahkan Mas Edison sendiri tuh udah tahu kalau misalkan mukanya terkenal juga rame dijadiin meme. Nah ini video dari Ali ID dengan judul klarifikasi penemu Son Horek Thomas Alva Edison, setting paket sound miliaran dari Brewok Boys. Gila, iya loh anjir. Katanya Son Horek ini kalau misalkan niat bener gitu ya, ada yang pengen buat karnaval bisa sampai bermiliaran anjir, sumpah dah. Gila. Reaksi sampean di... Soalnya kan gak cuma truk doang ya, itu ada sound systemnya juga, ada lightingnya juga dan banyak banget. Nah nih gini katanya. Di parodiin artis-artis gitu gimana? Aku malah seneng mas. Untung tech chills loh. Sumpah Mas Edisonnya gila. Ya semoga Mas Edi bisa tetap sehat gitu ya, meskipun mungkin mukanya kurang tidur banget gitu. By the way, gimana tanggapan kalian semua mengenai tren ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang emang masih setuju kalau misalnya Son Horek itu bisa diadakan di daerah Jawa Timur gitu ya, yang mungkin bisa menjadi argumen kuat buat lo gitu ngedebat polisi misalkan, DPRD, bahkan MUI. Oke, tapi gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.